Hai, jika kalian adalah orang non-religius yang dulunya merupakan orang yang religius, pasti ada masa di mana kita itu mempertanyakan kebenaran agama yang kita anut. Pada saat ini terjadi, kita mulai mempertanyakan banyak hal dan merasa khawatir apakah keraguan-raguan ini merupakan hal yang baik atau tipuan setan yang mau menyesatkan kita. Jadi biasanya kita itu membutuhkan waktu yang lama agar betul-betul yakin bahwa agama yang kita anut ini memang mengandung kesalahan dan tidak seharusnya ditaati. Setelah itu, kita mulai menjalani hidup sebagai orang yang non-religius. Tidak lagi berdoa sebelum tidur atau tidak lagi menjalankan ritual keagamaan. Awalnya akan terasa menakutkan, namun lama-kelamaan ternyata tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidup ini. Justru kita menemukan banyak hal positif. Apa saja hal positif yang kita peroleh dengan menjadi orang yang non-religius? Simak video ini sampai habis, oke? Hal positif pertama adalah tidak ada lagi konflik antara apa yang kita imani dengan realitas yang ada. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa agama dan sains itu memang mempunyai konflik atau bertentangan satu sama lain. Mereka sama-sama memberikan penjelasan tentang realitas dan penjelasannya inilah yang bertentangan. Jika kita memeriksa secara seksama, maka penjelasan sainslah yang terbukti benar. Tidak pernah ada teori ilmiah yang digantikan dengan penjelasan dalam agama. Orang religius biasanya membantah bahwa sains dan agama ini mempunyai konflik, dan mereka berusaha menerjemahkan kitab sucinya agar sejalan dengan penemuan sains modern. Jika tidak bisa lagi dicocokkan dengan sains modern, maka mereka menyalahkan penjelasan dalam sains tersebut atau mengabaikan konflik yang ada. Kitab suci itu isinya kebanyakan merupakan multitafsir atau dapat ditafsirkan berbeda-beda. Jika ada yang tidak sesuai dengan realitas, maka yang disalahkan adalah penafsirannya, bukan kitab sucinya, karena kitab suci tidak mungkin salah. Inilah cara yang biasanya dilakukan orang religius untuk membela agama yang dianutnya. Bukan hanya konflik dari sisi penjelasan ilmiah, konflik juga sering terjadi dalam sudut pandang moralitas. Seperti apakah kita harus percaya bahwa pelaku homoseksual harus dihukum mati atau kita harus memilih hak asasi manusia, di mana setiap orang berhak hidup bahagia termasuk pelaku homoseksual. Ada banyak ajaran dalam agama yang sekarang bertentangan dengan moralitas masyarakat modern. Intinya, realitas itu tidak pernah bertentangan dengan paham ateisme atau non-religius. Namun, realitas sering bertentangan dengan penjelasan atau ajaran yang ada dalam agama. Manfaat kedua adalah jika kita adalah orang yang non-religius, maka kita akan menerima semua penjelasan dalam sains dan mendukung sepenuhnya penelitian ilmiah tanpa harus khawatir hal tersebut menimbulkan dosa atau bertentangan dengan agama. Kalian dapat mempelajari teori evolusi secara mendalam tanpa harus menganggap bahwa teori ini dapat menyesatkan atau hanya sebuah dongeng. Kemudian, kalian pasti akan menyadari bahwa proses kemunculan manusia itu sepenuhnya terjadi secara alami dan bukan seperti apa yang diceritakan dalam kebanyakan agama. Mengetahui kenyataan ini dapat membuat kita lebih mengagumi sains dan mendukung setiap penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Dan ini dapat memotivasi kita untuk terus belajar dan mencari tahu penjelasan ilmiah setiap fenomena alam tanpa harus berpikir dangkal bahwa semuanya terjadi karena kehendak Tuhan. Ketika bencana alam melanda, kita itu akan lebih fokus mencari tahu cara mencegahnya dan bagaimana menghindarinya daripada menyalahkan orang lain karena menganggap bencana alam merupakan hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa manusia. Sebagai orang yang non-religius, kita juga dapat membaca sangat banyak buku dari berbagai sumber karena belajar itu sangat menyenangkan dan menakjubkan, apalagi ketika kita tidak perlu khawatir bahwa buku yang kita baca itu dapat membuat Tuhan marah. Manfaat selanjutnya jika kita menjadi orang yang non-religius adalah kita dapat menerima dan berbuat baik kepada setiap orang yang dulunya sering kita hakimi sebagai musuh Tuhan. Banyak agama yang menganggap perilaku homoseksual itu adalah dosa besar dan pelakunya adalah sumber bencana sekaligus musuh Tuhan, sehingga orang religius sering menghakimi mereka. Namun ketika kita itu menjadi seseorang yang non-religius, maka tidak akan ada buku yang mengatur bagaimana kita harusnya memperlakukan orang lain. Kita mempunyai kebebasan untuk menerima setiap orang tanpa harus menyuruhnya untuk berubah menjadi orang lain. Kita tidak lagi membenci orang yang mempunyai pandangan agama yang berbeda. Tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi orang yang harus diajak agar mempunyai pemikiran yang sama dengan kita. Dan pada akhirnya kita akan memperlakukan semua manusia itu sama tanpa ada kotak-kotak agama, ras, ataupun nasionalitas. Manfaat selanjutnya adalah kita bisa lebih produktif melakukan hal yang kita anggap penting dan bermanfaat.
Karena sebagai orang yang non-religius, tidak ada lagi ritual agama yang dianggap wajib dan ritual ini biasanya menghabiskan banyak waktu. Padahal waktu tersebut bisa kita gunakan untuk melakukan hobi kita atau menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Ada sangat banyak hal yang menyenangkan di dunia ini, dan waktu hidup kita itu terbatas, maka maksimalkanlah waktu yang ada untuk melakukan hal-hal yang betul-betul penting dan bermanfaat. Manfaat selanjutnya sebagai orang yang non-religius adalah kita lebih realistik dalam menghadapi masalah hidup seperti kematian. Kebahagiaan orang non-religius itu cuma ada di dunia ini, tidak ada surga yang menanti setelah kematian. Jadi hidup ini adalah satu-satunya yang kita miliki. Jika kita melewatkan hidup ini tanpa melakukan hal yang dapat membuat bahagia, maka bisa dikatakan hidup ini sia-sia. Ketika menyadari hal tersebut, maka kita akan memaksimalkan hidup ini dengan berfokus pada kebahagiaan. Jika kalian mendapatkan pekerjaan yang membuat kalian sedih atau bosan, maka tinggalkanlah pekerjaan tersebut. Meskipun sangat sulit, kita harus berusaha keras menemukan pekerjaan yang membuat hidup ini nyaman dan bahagia. Habiskanlah waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayangi. Dan bersifat empati terhadap orang yang mempunyai kehidupan yang lebih sulit. Karena di dunia ini sangat banyak orang yang hidupnya jauh lebih sulit dan lebih keras. Orang yang non-religius juga cenderung lebih tulus dalam memberikan bantuan. Karena kita bisa berbuat baik meski tanpa dijanjikan pahala ataupun surga. Sedangkan orang religius, mereka berbuat baik karena mengharapkan balasan dari Tuhan. Tapi pada dasarnya orang yang non-religius itu tidak selamanya baik, begitu pula orang yang religius tidak selamanya baik. Baik atau buruknya seseorang tidak ditentukan oleh agama apa yang ia anut. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.